Karena sudah banyak kejadian. Kejadian apa itu? Halo para pecinta mobil klasik, welcome back to channel YouTube Kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuy, langsung aja pantengin. Halo Kunoholics, lagi jalan-jalan di daerah Juanda, Jawa Timur. Aku ketemu sama bengkel restorasi mobil klasik, tapi tanpa nama. Wah, penasaran kan? Karena di bengkel ini tuh nggak ada pelangnya, tapi aku lihat restorasi di bengkel ini mobil klasiknya kinclong-kinclong, teman-teman. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita explore, lihat restorasi di bengkel ini dan kenalan sama ownernya. Let's go! Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sorry ya kok mengganggu waktunya apa-apa, sebentar. santai. Kita mau tanya-tanya, Iya, bahas boleh. tentang restorasi mobil klasik nih. Karena saya lihat kok mobilnya kinclong-kinclong, jadi penasaran. Sebenarnya awal mula Kostevi suka sama mobil klasik itu dari kapan sih? Kalau dia bilang suka mobil klasik, sebenarnya sukanya dari kecil. Karena orang tua sendiri dari keluarga juga dari dulu memang sukanya suka mobil. Mobil tua juga, jadi turun-temurun juga sebenarnya. Oke. Gitu. Merek apa yang disukai sama Kostevi? Untuk merek sebenarnya paling suka di VW, karena memang dari keluarga dari dulu mobilnya VW. Dari kecil sampai sekarang saya juga naik VW. Volkswagen ya, oke. Betul. Nah, untuk bengkel ini sendiri, saya lihat kan nggak ada namanya ya. Iya, betul. Oke, tapi nih sepertinya lagi banyak yang sedang direstorasi. Nah, bisa diceritakan nih kok proses restorasi mobil klasik di bengkel ini. Nah, biasanya Kostevi dapetin mobil dari awal tuh dari mana? Kalau untuk bahan mobil restorasi sih, bahan bisa dari mana aja ya, dari seluruh pelosok. Kebanyakan ya dari Pulau Jawa sebenarnya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan saya beberapa kali dapat bahan juga dari luar pulau, seperti dari Belitung, dari Papua, dari beberapa pulau-pulau lain juga. Sebenarnya masih banyak aset kita nih yang nggak kelihatan, nggak banyak orang tahu itu. Oke. Masih tersembunyi. Nih, saya penasaran. Biasanya mobil bahan, mobil klasik itu kan kondisinya berkarat, terus ya kondisinya sangat disayangkan. Nah, itu apa sih yang membuat Kostevi bisa memilih itu aku pengen mobil itu nanti mau tak restorasi? Itu apa sih yang pertama dipikirkan? Sebenarnya kalau saya sih lebih spesifik ke restorasi ke VW sama Porsche ya. Jadi memang passion saya di dua merek itu. Jadi kondisi mobil yang pastinya masih bahan, menurut saya kalau itu punya nilai yang bagus, punya value yang bagus, dan worth it untuk direstorasi, kenapa enggak? Jadi ya selama restorasi itu benar jalannya, mobil itu pasti punya nilai yang bagus ke depannya. Oke. Ini kan saya lihat mobil yang direstorasi sih di sini tuh kinclong-kinclong bagus-bagus. Berarti pengerjaannya juga detail gitu ya. Biasanya satu mobil tuh membutuhkan berapa lama untuk proses restorasi? Proses restorasi, kalau saya sih mulai kerjakan mobil dari awal sampai selesai paling enggak minimal hampir setahun, sampai setahun setengah. Jadi kalau saya udah ngerjain mobil, satu mobil dikerjain dari awal nggak berhenti, jadi continue terus sampai benar-benar selesai. Itu sekitar waktu setahun sampai setahun setengah. Oke, berarti ya lumayan lah karena pengerjaannya juga bagus, detail gitu ya. Ya harus detail. Oke, harus detail. Biasanya tuh bisa ceritakan tahap-tahapan untuk restorasi. Kan tadi sudah beli bahan nih. Iya. Di Indonesia ya, berarti seluruh pelosok Indonesia juga bisa dapetin bahan. bisa juga. Nah, kemudian nih setelah mendapatkan bahan, direstorasinya dari tahap apa dulu? Untuk restorasi mulai dari bahan itu proses pertama kali pastinya ke dismantle ya. Dismantle ada proses pembongkaran total. Proses pembongkaran total untuk dikupas habis. Kalau saya bisa restorasi semua dikupas habis sampai satu baut pun nggak nempel di mobilnya. Seperti itu.
Tapi sebenarnya kalau kita mau restorasi satu mobil yang kondisinya sebenarnya cuma tinggal 50% atau 60%, saya sarankan untuk melengkapi dulu spare partnya. Jadi spare part seperti komponen seperti lampu, seperti kaca mungkin, karet-karet, mechanical parts seperti engine, transmisi, suspension, menurut saya harus dilengkapi dulu. Jadi kalau kita nggak lengkapin parts itu, kalau kita sudah kerjakan, pastinya terbengkalai nantinya. Daripada mobil terbengkalai, harusnya kita lengkapi dulu parts-parts itu. Saran saya seperti itu. Oke, berarti setelah mempersiapkan semua itu, biasanya dikerjain dulu eksterior, interior atau? Pastinya body dulu ya. Kalau misalnya Body memang dulu. ada proses restorasi body yang dikerjakan dulu. Oke, ada tips dan trik gitu gak sih kok untuk dari proses restorasi? Kita bahas eksterior dulu deh. Oke, jadi menurut saya kalau eksterior itu dikerjakan, kalau saya kebiasaan sebelum mobil itu naik cat, semua parts-parts yang kita rencana pasang seperti lampu-lampu, kaca, handle, list, chrome, bumper, dan lain-lain tuh saya biasa fitting dulu sebelumnya. Oh, Jadi fitting dipasang-pasang dulu semua, ya memang pastinya butuh proses waktu kerja 2-3 kali ya. Tapi menurut saya dengan proses yang kita mundur selangkah 2 langkah, itu supaya lebih baik hasilnya nantinya. Supaya ketika nanti kalau sesudah proses pengecatan selesai, pemasangan tersebut nggak akan mengganggu, nggak akan mengulangi pekerjaan yang restorasi bodi lagi. Oke, berarti memang di fitting dulu ya, Betul. dicoba-coba dulu. Ini cocok nggak sih Betul. untuk pas apa enggak kayak gitu ya. Nah, setelah bahas eksterior, kita bahas interior nih. Oke. Interior juga ngerjain kan kok? Interior juga. Oke, bisa diceritakan biasanya proses pemasangan interior gitu kan? Kalau interior sebenarnya kalau saya sih kembali ke warna ya. Jadi antara warna eksterior dan interior itu harus matching. Oh gitu. Jadi nggak Oke, asal- matching. Ketemu warnanya. Oh, Kalau saya oke. sebenarnya kalau eksterior pengecatan untuk VW sama Porsche lebih suka kembali ke warna factory ya, ke warna pabrikan. Apalagi kalau misalnya kita bisa tahu warna aslinya mobil itu lahirnya warna apa, saya lebih suka kembalikan ke warna mobil itu. Jika nggak terlalu suka dengan warna bawaan, saya sarankan untuk cari yang peret korek. Di tahun itu ada pilihan warna apa aja yang ada. Nah, dari pilihan warna tersebut baru kita bisa tahu interiornya warna apa nantinya. Oh. Atau dibalik juga bisa. Oh, dibalik gitu ya. Dibalik juga bisa. Jadi interior itu lagi saya kembali ke pakem pabrikan ya, dari bahan-bahan, motifnya, patron jahitan segala macam. Saya lebih suka kembali ke pakem pabrikan. Oke, berarti lebih suka restorasi yang ke orisinil nih. Lebih ke berarti. original. Oh, ke original ya. Betul. Mungkin ada custom juga mungkin. Custom boleh, kalau saya bukan menutup kemungkinan nggak suka custom. Saya juga suka sebenarnya untuk custom. Cuma custom yang harus sesuai konsep. Jadi nggak yang melenceng jauh gitu saya. Oke, tetap intinya orisinil meskipun ada custom dikit-dikit gitu Boleh, ya. boleh. Nah, kita kan udah bahas eksterior, interior, kemudian mesin. Mesin yang biasanya digunakan di mobil klasik itu apa kok? Kalau saya lebih kembali ke basicnya juga. Kalau Basicnya VW juga. sama Porsche, sebenarnya kalau mesin basic itu kalau kita kembalikan bener dengan bener-bener dengan spek aslinya udah cukup mumpuni sih menurut saya. Semakin standar semakin menghindarkan kita dari masalah sebenarnya. Oke. Nah, mobil klasik itu kan terkenal dengan mobil yang sering mogok. Itu ada nggak sih saran biar terhindar dari mogok kalau di jalanan? Kalau saya untuk restorasi part mechanical ya, untuk engine, transmisi, suspension, dan rem, kalau kita restorasi sih semua harus dikupas habis total, dibongkar semua tanpa terkecuali. Jadi satu persatu item harus dicek dengan baik ya. Kalau kita sudah menyusun semua dengan baik, dengan detail, dan dengan sempurna, mestinya nggak ada masalah menurut saya. Dan di sektor wiring juga itu penting. Untuk perkabelan sih menurut saya kalau restorasi semua saya kupas habis semua. Oh, dikupas habis Untuk semua. kabel, saluran bensin, saluran bahan bakar semua harus diganti baru. Saluran rem juga saya kebiasaan untuk mengganti semua dengan baru. Nah, kemudian nih untuk perawatan mobil klasik sendiri, ada tips dan trik untuk semua kolektor yang udah punya mobil klasik nih, biar mobilnya tetap enak dikendarain, enak tetap diajak jalan. Nah, itu tuh ada tips dan triknya nggak? Meskipun usianya udah lama, tapi tetap dirawat gitu. Menurut saya mobil klasik yang direstorasi sih sama seperti kita ngerawat mobil baru ya sebenarnya. Cuma kita harus lebih aware karena yang namanya mobil klasik, mobil tua, nggak menutup kemungkinan semua parts-parts yang kita pasang yang bawaan mobil sudah cukup tua dan bisa capek juga sebenarnya. Betul Makanya kita tetap sekali. harus aware kalau kita pakai mobilnya, kita pakai jalan,
kita harus tahu sebenarnya kira-kira mobil ini ada kelemahannya di mana, ada yang nggak enak, itu kita harus perhatian, nggak dibiarin gitu. Oke, berarti tetap harus perhatian Harus meskipun perhatian, betul. kalau misalnya udah suka sama mobil klasik, dirawat gitu ya, dirawat, diperhatiin, kurangnya apa, Ya. langsung segera Lebih diperbaiki baik, gitu ya. jadi jangan dibiarin numpuk. Oke, jangan dibiarin rusak dulu baru diperbaiki gitu Iya, ya. betul. Nah, oke. Nah, sebenarnya bengkel ini berdiri sejak kapan sih, Ko? Saya mulai ngebengkel sendiri sekitar tahun 2013, jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Di dunia bengkel ini sebenarnya nggak asing buat saya, karena papa saya juga usahanya usaha bengkel juga. Tapi lebih banyak ke maintenance mobil-mobil baru. Oke. Ada media sosial? Saya ada Instagram, kalau mau tahu boleh ada. Instagramnya? Foxwise. Nah, teman-teman nih, jangan lupa follow Instagramnya di @foxwise ya. Oke. Jadi ini bengkelnya di daerah Juanda gitu ya, Ko ya. Betul. Oke. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk semua penggemar mobil klasik di Indonesia. Silakan. Kesan dan pesan menurut saya untuk mobil para penggemar otomotif di Indonesia ini, lestarikan. Jadi mobil tua di Indonesia ini aset lah dari negara kita sebenarnya. Jadi merupakan satu bagian sejarah menurut saya. Jadi mobil-mobil ini yang bisa kita rawat, ya kita lestarikan. Karena itu adalah aset buat negara ini semua. Oke, melestarikan mobil-mobil klasik lagian. Apalagi tipe-tipe yang langka ya menurut saya. Oke, Jangan langka. sampai dibuang keluar saya. Karena sudah banyak kejadian. Kejadian apa itu? Ya dijual ke luar negeri. Oh. Padahal mobil klasik sendiri juga punya cerita histori Betul. gitu ya. Betul. Nah, ini membahas tentang mobil tua seperti itu. Mobil tertua yang dimiliki Ko Tevi? Kalau saya sendiri sih di dunia VW aja ya sebenarnya. Saya ada beberapa koleksi VW. Tapi untuk mobil yang tua, saya pernah punya Austin tahun 45. 1945. Betul. Oke. Ini dari tadi kita di dekat mobil Ford. Iya. Ini mobil tahun berapa ini? Ini tahun 1918. Wow, Ini 1918. ada Ford Model T. Jadi salah satu mobil yang mass production pertama yang produksinya banyak di zaman itu. Jadi salah satu tonggak sejarah juga di dunia perindustrian otomotif di dunia. Memang bentuknya sangat unik ya. Betul. Maksudnya bentuknya masih seperti kereta. Ternyata sudah tua sekali ya, tahun 1918. Ya betul. Dan Oke. ini asli Indonesia, mobil Asli mobil Indonesia. asli Indonesia. Maksudnya dari lahir sampai sekarang mobilnya berada di Indonesia. Wow, memang mobil tua tuh punya ceritanya masing-masing ya. Oke, terima kasih nih Ko Stevi Oke, sudah diajakin ngobrol bahas tentang restorasi mobil seperti itu sampai detailnya, karena memang pengerjaannya saya acungin jempol deh karena Terima kasih. kelihatan kinclong-kinclong nih proses restorasinya, ternyata memang detail seperti itu ya. Oke, terima kasih Ko, selamat kasih. melanjutkan aktivitasnya Ya, terima kasih. kembali.